Oke, berarti ada kaitannya sama bangsa Indonesia. Sekarang saya pengen tanya ya. Ya. Ada kata-kata Jawa yang namanya Ibu Bumi, Bopo Langit Kuoso. Nah, itu maknanya kan mungkin ada kaitannya dengan alam, kaitannya dengan ketuhanan, kaitannya dengan kehidupan berbangsa. Betul. Mungkin yang bisa menjelaskan apakah arti dan maksud sebenarnya. Ya. Jadi maksud apa yang diuraikan orang Jawa itu adalah bahwa bumi ini ada setelah ada angkasa atau langit ya. Oleh karena itu si Jawa menyebut Bopo Angkoso, bapak itu langit, ibu itu bumi. Nah, ini yang paling punya etika di seluruh dunia itu kelihatannya si Jawa. Karena buktinya apa? Orang Barat tidak pernah menyebut motherland ya. Ya, adanya fatherland. Ya, fatherland. Tapi di sini ada ibu pertiwi. Nah, kenapa kok disebut ibu? Ya karena kita itu semua kehidupan di bumi ini, baik binatang, baik gendruwo, baik medon, baik tuyul, baik segala macam termasuk gaib-gaib itu ada setelah bumi itu tercipta, dan terciptanya bumi dari angkasa karena proses reaksi gelombang alam secara makro. Tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Nah, mulai ada 4 bahan baku: api, tanah, air, udara, hidrogen, nitrogen, karbon, dan oksigen. Nah, pada waktu itu sudah mulai ada bentuk. Bisa rumput, bisa lumut, bisa cacing, bisa sampai ke gajah, sampai ke gunung. Tetapi pada waktu itu belum ada roh. Karena roh ini yang mempunyai hidup langgeng, dan roh tidak akan pernah mati ya. Roh itu terhimpun dalam yang namanya matahari ya. Srengenge, kalau orang Jawa menyebut srengenge. S itu pinangge uriping pati, roh ki nul zero artinya hidup langgeng, karena plus sama dengan minus ya. Ngo itu atas, nge itu atas. Jadi roh itu hidup langgeng di atas sana. Orang Jawa itu rasional hebat banget. Terus kaitannya peran dari bumi ini sendiri sebagai ibu dan peran dari langit ya, langit sebagai ayah, bapak ya, bapak Bopo langit. Kaitannya sama berita yang sekarang ini lagi ini ya, yang lagi banyak dibicarakan tentang masalah mau ada tsunami atau apa, itu kan ada kaitannya dengan kejadian alam. Ya, peristiwa alam itu selalu ada dan selalu berturuntun sesuai dengan sikon ya. Bumi sendiri itu pernah meledak kira-kira sekian ribu tahun yang lalu, bertebelar itu pecahnya menjadi planet-planet, bintang-bintang itu dan sebagainya. Lalu setelah itu karena di tengah-tengah masih ada magma ya, api menyerap, berkumpul lagi, berputar terhimpun lagi menjadi bumi yang sekarang. Nah, ini kalau di dalam cerita pewayangan, kalau di India ada, tapi wayang itu Kidung Agung dari lereng Arjuna ini. Nah, di wayang dinamakan Durga Tiwikrama. Durga itu adalah istrinya Sang Hyang Jagat Girinoto, istrinya langit, sebenarnya istrinya Siwa. Marah itu digambarkan dalam Durga Tiwikrama ya. Durga itu di situ diceritakan sebagai rajanya para raksasa, para jin-jin, para begebluk-begebluk dan lain sebagainya. Okay. Kaitannya tsunami ini? Nah, setiap manusia dalam kurun waktu
waktu tertentu sudah lalai kewajibannya sebagai manusia, sebagai perwujudan Tuhan itu sendiri, ya. Ini Tuhan semua, adik-adik, Tuhan semua, meskipun orang-orang yang minta-minta, orang yang tunahan, semua Tuhannya, setiap manusia pasti bersih, ya. Nah, yang punya karma dosa itu kan jiwanya. Lah, jiwa inilah yang seharusnya bangsa kita itu sudah harus mawas diri, minimal kita harus kembali mawas diri. Apa sih sebenarnya kehendak proklamasi 17 Agustus 1945 yang lalu? Nah, tujuannya itu jelas, bahwa di situ kita pengen kembali bangsa ini terhimpun dalam satu wilayah yang namanya sekarang Indonesia ini, sebagaimana leluhur kita hidup berpolitik di wilayah ini. Dan hidup berpolitiknya bukan kok dongengan, ya, real, pernah berpolitik secara langgeng, pengaruhnya 2/3 dunia, yaitu di era Mojopahit, sampai kira-kira sekitar 341 tahun, pengaruhnya seluruh dunia. Kenapa kok berpengaruh besar? Karena negara kita adalah negara yang subur, makmur, gemah ripah, loh jinawe. Jadi ada kata bersahabat dengan Jepang, dengan Eropa, dengan daratan Cina, dengan Afrika, dengan Australia, itu ada alasannya. Alasan apa? Menjual barang-barang yang di sana tidak ada. Oleh karena itu orang Barat menamakan negeri ini adalah negeri surga, jangan jadi timur. Lalu orang di surga itu di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih dan gemericik, dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Jelas pada waktu manusia sadar bahwa hidup itu perlu konsumsi supaya tubuh ini sehat, kuat, makan tidak mubatir, tidak justru menjadi penyakit, tapi makannya itu justru menjadi energi tubuh, itu sejenis tanaman-tanaman empon-empon dan sebagainya itu sangat penting. Dan ini tidak dimiliki oleh negara yang lain. Satu-satunya adalah hanya di Nusantara ini. Kenapa begitu? Karena sangat memungkinkan. Gunungnya mulai dari Iria, mulai dari Aceh sampai dengan Irian, ya. Lautnya lah, gunung fungsinya apa? Gunung itu kan api, mengeluarkan magma. Nah, magma itu, api itu suatu saat dalam endapannya, reaksinya suatu saat berbentuk air, dan air inilah yang menjaga dunia. Laut jumlahnya itu 70% dunia itu dijaga oleh air. Tubuh kita 70% dijaga oleh air. Lah, ini kan sebenarnya tidak jarang manusia yang dipinjam seperti itu. Kalau kakek ini memang sudah kecil untuk niat ingsun menderita. Bagaimana tidak menderita, ya. Bapak dari Terah Keraton Solo, ibu dari Jogja, ya. Tapi saya ingin mencari ilmu pada waktu itu karena anaknya orang miskin hidup di desa. Saya kalau mencari ilmu sekolah apa yang untuk membayar, ya. Dan adik saya semua 10, satu kandung 11. Saya nomor 1, yang nomor 11 masih ada. Kalau jejer dengan saya, kakak lebih tua, rambutnya setengah putih, digulung sini kayak wiku gitu. Kalau saya karena dekat Alfamart, Supermart, ya sebentar-sebentar dihitamin lah. Karena sering bergaul sama anak-anak muda biar tidak terlalu jauh gitu, ya. Gitu. Jadi inilah, oleh karena itu yang terakhir ini harus nulis beberapa lembar yang judulnya itu apa? Misteri Gunung Arjuna atau Herjuna. Herjuna itu adalah gunung purba. Jadi ada sejak non jauh di sana berapa ribu tahun yang lalu, tidak yang tahu. Tapi menurut saya Gunung Herjuna itu sudah ada bacaan alam yang disajari oleh anak cucunya, ya. Karena seluruh dunia ini kalau dilihat dari satelit atas itu ada sungai yang bentuknya kalau dilihat dari selatan angka 6, taruh dari utara angka 9, itu hanya Gunung Arjuna. Angka 6 dan 9 itu angka yang tidak pernah kalah.
9 dipukul jadi 6, 6 dipukul malah jadi 9. Nah, ini adalah buku yang dibuat oleh alam kehendak Sang Maha Agung sendiri. Nah, oleh karena itu anak cucu di lembah Singosari ini, di lereng Arjuna ini, lereng Arjuna itu tidak sebelah timur aja, juga barat, ada Kediri, ada Mojokerto dan sebagainya. Itulah kerajaan Majapahit yang kuasa sedemikian banyak itu karena tafakurnya di sini, belajarnya maharsinya ada sini. Dulu di sini itu ada sekolahan, ya, di Gunung Penanggungan, ya, Gunung Penanggungan, Gunung Arjuna, Gunung Kawi, Gunung Bromo. Itu sebenarnya bacaan. Kenapa leluhur menamakan gunung itu? Ada sebabnya. Gunung Kelut, ya, Herjuno. Her itu air, Juna itu laki-laki. Anak laki-laki khususnya atau wanita harus berjiwa satria semua. Artinya itu berjiwa satria. Dan karena apa? Karena di dalam keluarga Pandawa yang terdiri dari Puntadewa yang paling sabar, Bratasena yang paling keras dan akan menyelesaikan semua ribetnya negara, Arjuna yang lemah lembut, ya, Nakulas Dewa yang kembar. Tapi entah suatu saat dari saudara 5 itu yang akan menurunkan generasi terusnya adalah Herjuna. Ini adalah ramalan leluhur yang sudah dipaku sedemikian rupa. Sayang di negeri kita umumnya pola berpikirnya berkiblat kepada bangsa lain yang selalu kalah dan hanya bisa kaya karena rekayasanya untuk dianggap suatu tempat yang sangat baik, suatu tempat untuk menebus dosa, suatu tempat untuk ini, untuk itu. Padahal itu taktik kapitalis supaya hotelnya payu, transportasinya payu, dagangannya payu, dan lain sebagainya. Lah, cara berpikir seperti ini harus dirubah. Mau tidak mau harus dirubah. Kakek tidak akan puas berbaring sebelum berubah negeri ini sampai kapanpun. Gitu, ya. Gunung Arjuna itu di sini kan ya? Iya, itu tidak jauh dari sini. Jadi ini yang ditanya ya, titik keseimbangannya sendiri untuk daerah Jawa Timurnya sendiri untuk alamnya apakah berkaitan sama Gunung Arjuna? Sangat berkaitan karena yang namanya alam dengan manusia itu energinya satu, hanya makro dan mikro, ya. Makro itu global, mikro itu kecil. Jadi oleh karena itu saya kalau sebelum tidur, setelah saya memampun kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, saya mesti doa saya gini kan, ditiru kan tidak apa-apa, ya. Tangan saya di atas begini, terus mulai tidur, napas Allahu Allah. Ingat, Allah itu bahasa Jawa, bukan dari Arab. Oro irogo iro ono, ari ari iro iro isono, ari ari siji inoto wong sak donya, Allahumma lil asih. Itu bahasa Jawa, bukan bahasa Arab, ya. Jadi oleh karena itu kenapa kok sekarang di sana yang paling kuat tembung Allahnya? Karena dulu di Gunung Penanggungan, utaranya Gunung Arjuna, dulu ada sekolahan. Sekolahan untuk gembleng satria-satria supaya cerdas. Karena setelah pasca tenggelamnya benua Atlantik, bumi itu kan kosong manusianya. Dan kebanyakan di sana-sana itu masih liar. Suku merah di India, Aborigin di sini dan lain sebagainya, Anglo-Saxon di Eropa, Viking di utara, ya, Viking itu, ya. Itu kalau kita lihat film kan mereka tuh kanibal semua, ya. Eksploitasi, menghancurkan. Padahal kita diciptakan ini justru untuk menjadi pelopor kemanusiaan, kehewanan, ketumbuh-tumbuhan, kedewataan dan lain sebagainya. Makanya di dalam agama disebut makhluk yang dimuliakan oleh Allah itu manusia. Nah, tapi kalau manusianya sudah lebih ganas dari binatangnya, ya udah, jangan dipikir alam itu tidak bisa ubah, tidak bisa jotos gitu, ya. Di sana. Peran Ibu Pertiwi sendiri sama kaitannya sama peran sebagai ibu utama Eyang Putri Kendedes apa ya? Nah,
Ibu Candides merupakan master mother ya, master queen ya, master ibu ya, yang memang dipilih oleh alam. Beliau sendiri tidak pernah menjadi raja. Cucunya cerdas, cantik, bijak seperti neneknya dikonotasikan sebagai Candides. Sebenarnya bukan Tribuana Tunggadewi gitu ya. Itu cucunya. Jadi beliau itu sudah dipilih oleh alam karena di Pulau Jawa itu punya tanggung jawab besar terhadap perdamaian dunia. Makanya dilahirkanlah seorang putri yang rahimnya nanti itu akan melahirkan raja-raja besar yang akan kuasa di Nusantara. Itu. Jadi ini rasional juga. Jadi itulah kehebatan Sang Maha ya. Pulau Jawa itu bukan kok kita Jawa sentris ya, Jawaisme tidak, karena di Vatikan sendiri itu sudah ada, di sana itu orang Jawa itu katanya disebut Jehovah, jadi manusia yang dekat dengan Tuhan gitu loh ya. Jadi kalau kita mencari Tuhan belajar ke negara lain, wah eman-eman duite konyol dan malah mubadir. Karena jangan dipikir hidup itu setelah doa semua selesai ya, enggak. Nah kalau doa nanti membersihkan kita dari koruptor aja yang gede ya toh, menghabiskan uang triliun, pokoknya nanti saya berdoa biar habis. Agama apapun semua baik, tapi tidak akan menjadi baik kalau tidak paham fungsi agama itu sebenarnya apa. Agama itu adalah perilaku manusia-manusia yang percaya akan adanya gaib dan yang maha mencipta ribuan tahun yang lalu. Relevansinya sekarang sudah harus dirubah. Ya, kalau di alam tadi saya ceritakan tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Kalau di era nanti itu saya sudah membuat kitab suci oleh Jatikusumo. Apa judulnya? Sentral titik aktivitas minus. Wah, ini waduh nggak ada, cari buku di Gramedia di mana-mana nggak ada. Dan mungkin tidak ada profesor satupun yang sampai di sini. Nggak nutut, ininya nggak nutut. Karena apa? Karena belajar dari yang itu ke itu saja, nggak ada kreativitas dan koreksi lah. Saya dari mana? Saya dibimbing oleh leluhur di Arjuna juga. Makanya saya telaten di Singhasari ini. Di situ ada Bairu. Itu Nuwun Sewu, konon Prabu Joyoboyo yang terakhir beliau itu mokso ada di situ ya. Kira-kira 500 meter dari sini ya. Karena di situ itu sudah mulai agak kumuh kotor, akhirnya saya membuat di sini, lalu sumbernya saya ambil, bukan saya ambil ya, energinya saya pindah ke Sumber Nagan, sehingga orang seluruh Indonesia bahkan kadang-kadang luar negeri mandi di situ enak, seger, ayem gitu. Saya kemarin juga karena merasa lesu, Trit yang itu bapak itu apa tuh? Trit kok ketok ngene, cetak ngene. Aku wis ora suni sumber, tak ngombe banyu sakake itu. Minum. Saya minum air tuh langsung gini. Waduh, baunya pelempokan ya ben pilek ya ben umbelen ya ben gitu. Ternyata setelah itu saya mulai sehat hari. Sehat. Waduh, kayak gak duit kesel gitu loh ya. Di rumah sana resik-resik sendiri, putu ngewangi syukur, nggak ngewangi ya nggak apa-apa. Di sini masih lumayan ada street resik-resik gitu, tapi ya saya ya udah kaca terus, karena saya itu tadi, saya tidak akan selesai, tidak akan merasa tua sebelum nanti itu betul-betul cita-cita para leluhur itu terlaksana. Nah, yang terakhir mungkin adik-adik sudah sedikit mengenal dan sedikit tahu bahwa cita-cita leluhur itu dilaksanakan oleh seorang manusia yang kebetulan juga paman bagi saya, karena saya diambil anak angkat dari Mbak Yunya, yaitu Bung Karno ya. Bung Karno itu sebenarnya sudah pengen melaksanakan Indonesia ini harus hebat sehebat Nusantara, harus sebesar Majapahit yang lalu. Karena dasarnya ada, negaranya kaya,
tempatnya strategis, dan manusianya juga manusia cerdas. Sayang, kita harus melewati era zaman yang seperti ini. Mungkin memang kehendak alam ya. Kalau istilah Jawanya, iki engko wong sing tanggung jawab Indonesia, khususnya wong Jawa.